Kembali di Rakyat Bersuara. Tadi sudah kita dengarkan Mas Roy Suryo dengan segala analisisnya dengan menggunakan apa alat, Mas Roy? Banyak softwarenya. Softwarenya banyak. Softwarenya banyak. Ada Ella, Jadi ada ini face recognizer. scientific ya, ilmiah. Scientific, ilmiah. Ada face recognizer. Saya ke Bung face Firman dulu, comparison. Prof. Firman. Melihat apa yang disampaikan Mas Roy Suryo, apa yang ada di benak Anda? Ada tudingan sekaligus bantahan. Silakan. Jadi kita tidak mau membuat ini lebih keruh lagi. Karena Bapak sudah menyampaikan dia akan membawa ini ke ranah hukum. Jadi saat ini hanya saya menyampaikan bahwa nanti kita buktikan di ranah hukum. Jadi saya tidak dalam kapasitas bisa mengkritisi atau menyampaikan apa yang tadi disampaikan sama Mas Bahwa Roy. apa yang disampaikan oleh Mas Roy Suryo, Anda meyakini itu semuanya salah. Bicara salah tidak bukan kapasitas kita yang menentukan. Tentu nanti kan ada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yang memang ditunjuk oleh pengadilan. Masalahnya adalah kita menganalisa, menyampaikan ke publik sesuatu hal yang memang belum terkonfirmasi atau belum ada putusan pengadilannya. Jadi kalau ada suatu hal kita sampaikan, ini tadi edukasi yang ingin disampaikan oleh Bapak adalah ini buat masyarakat. Ini untuk rakyat semuanya. Kalau nanti ada orang menuding-nuding aja gitu, tanpa ada dasar, tanpa ada putusan, sedangkan pihak mungkin pihak terkait aja itu hanya menyampaikan identik non identik. Nanti baru putusan yang mengatakan ini palsu dan tidak palsu seperti itu. Dan itu di challenge sampai dengan inkrah, nanti sampai dengan DMA. Nah kalau itu belum ada, bagaimana kita mengatakan ini palsu seperti itu? Jadi saya tidak mau lagi membuat lebih keruh karena memang kami melihatnya adalah bahwa ini udah debat kusir. Pokoknya apapun ceritanya begini. Karena kenapa? Ya kalau memang benar kita challenge. Dan oleh karena itu yang akan sedang dilakukan oleh beliau. Challenge-nya hanya di sisi hukum. Kan misalnya nggak mesti sisi hukum. Misalnya, ayo dibuktikan secara teknologi gitu misal. Karena teknologi ini kita sama-sama tahu lah. Ada foto lama, tiba-tiba bisa ketawa, bisa pelukan dan sebagainya. Hari ini dipertontonkan di media. Ada foto-foto yang mungkin kita ambil angle, digelapin dikit di sebelah mana, diambil sedikit twist, tidak identik dan sebagainya. Nah, tanpa harus memperkeruh lagi permasalahan, saya pikir ya kita exercise saja. Yuk sama-sama kita lihat, ya kan? Sehingga nanti sebenarnya intinya adalah menghentikan. Semudah itu sebenarnya. Minta Mas Roy udah nggak ngomong lagi deh, nggak usah. Kalau henti ya selesai gitu loh. Tapi kalau terus, ya silakan Jadi kalau Mas Roy hari ini nggak ngomong lagi, nggak akan maju nih? Ya mungkin. Oke. Tapi kalau memang itu diteruskan terus, ya gimana menghentikannya? Itu udah tendensi ke personal seperti itu. Dan tidak ada kewajiban Bapak untuk menyampaikan itu. Dan tidak ada kewenangannya siapapun yang menanyakan dia itu untuk dia mengharuskan Bapak menyampaikannya. Itu kan personal banget. Kira-kira begitu? Mau sampaikan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit yang Prof ini. Banyak kan masyarakat mengatakan bahwa ini adalah informasi keterbukaan publik ya. Semuanya mengatakan bahwa kenapa sih nggak dibuka. Tapi kita harus ingat bahwa sebenarnya informasi keterbukaan publik ini khususnya mengenai pribadi termasuk yang pendidikan itu dikecualikan. Salah lagi nih. Loh. Salah. Ya, ini merujuk pada pasal 17 huruf H. Iya. Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada tentang pendidikan nilai. keterbukaan informasi publik. Satuan pendidikan formal seseorang adalah salah bentuk informasi yang dikecualikan. Betul. Di situ Udahlah, Mas. akademiknya Ya, adalah nilai. udahlah, kalau dalam hal lain boleh lah Mas, tapi kalau dalam hal hukum mungkin kita ini Kebetulan saya dihukum, ngawal. ya. Kebetulan kami semua di Komisi 1 DPR mengawal itu, Mas. ya ini kan bunyi undang-undang, bukan Betul. karangan saya. Betul. Dikecualikan tuh nilai. oleh kerahasiaan. Nilai rekam medis itu kecuali. Kalau Nah, Mas, itu ijazah, pun di KPU pun semuanya ini KPU pun Ya, ini melakukan tafsirnya beda-beda. Nafsirnya beda. Ya nafsir sendiri ya repot. Bukan dong, KPU dong. KPU semua menafsirkan kayak begini. Ini Roy Suryo yang menafsirkan sendiri. Oh bukan Ya. saya. Undang-undang menafsirkan begitu. Undang-undang Dan dan kita sudah bangga. Mas. Maaf ya Mas ya. KPU dimanapun melaksanakan undang-undang ini. Bukan saya, bukan Roy Suryo. Kok bisa KPU melaksanakan apa maksudnya? Ya, memang dikecualikan untuk mengenai pendidikan Mas. Oh iya, apa hubungannya dengan KPU? Keterbukaan publik itu. Bentar. Apa hubungannya dengan KPU? Loh, KPU kan memverifikasi semuanya nih. Ya. Iya.
Ya, ini kan semuanya nggak melibatkan KPU. diberikan informasi ke publik oleh KPU nih, ya kan? Iya. Tapi masalah pendidikan tidak boleh kecuali yang bersangkutan itu yang mengeluarkan. Benar nggak, saudaraku? Itu Mas Roy. Iya, undang-undangnya sih membolehkan saja orang mau menunjukkan skripsinya. Oh, boleh. nggak bisa kecuali Bisa. yang bersangkutan menginginkan. Ya Itu nggak apa-apa. loh. Nanti kita challenge di Komisi Informasi Pusat. Kayak ITB kemarin juga Ya, bertahan dengan intinya Sirekap, saya kan kita challenge. hanya berpatokan undang-undang itu Mas Roy. Ya bukan undang-undang kata sampean. undang-undang Gitu bicaranya loh. begitu Mas. Oke, baik. Saya benerin Baik. supaya ada nggak Ini salah. nanti debat kusir karena ada Iya. tafsir. Saya ingin ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, Anda sempat bertemu Pak Jokowi pada waktu di Solo. Ketemu ya. Anda bisa ceritakan pada waktu itu suasananya, komunikasinya, pembicaraannya, silakan. Ya artinya kita datang untuk dua hal. Pertama Anda ya, demo tapi Kang sana waktu itu. ya Oke. kan bahasanya awalnya silaturahmi, ya kan? Oh, mau Gitu. silaturahmi? Silaturahmi satu, Oke. yang kedua konfirmasi, gitu kan mengenai ijazah. Itu dua misi gitulah, gitu kan? Karena selama ini kan Pak Jokowi juga didatangi banyak orang dan menerima itu yang datang. Nah, tapi saya harus kepadanya. fair juga. Waktu itu kan banyak tapi seperti demo, teriak dan lain sebagainya, betul ya? Iya. Itu kenapa? Bisa ceritakan supaya publik juga jangan salah. Ya artinya itu kan ada hukum aksi reaksi gitu kan, bahwa Saya minta tampilkan ketika kita tiba di sana itu sudah banyak gitu kan massa lain itu yang merespon kedatangan kita Oke. dengan aksi-aksi, dengan Yang berlawanan teriakan-teriakan berlawanan. Oh, oke. Sehingga teman-teman yang tadinya memang maunya semuanya bisa ikut hadir gitu kan. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Berapa orang itu rencananya? Rencananya ya semua kita satu bis 50 orang. Oke. Gitu kan. Kalau bisa semuanya. Karena kita punya misi tadi kan. Oke. Silaturahmi sekaligus ingin melihat dokumen yang berhubungan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Dari awal begitu. Ketemu dengan Pak Komisaris nggak? Ya lewat Gini, aja. saya Kan itu kan demonya betulkan lagi jam- sedikit Pak. demonya lagi jam saya kerja, kan? saya ada di tempat. Ya. Kalau yang teriak-teriak itu dari pihak Bapak. Ini saya buktikan dengan membawa megapon dan teriak adili Jokowi, terus intinya Kapasitas Tar dulu. komisaris di sana apa ya? Tukang Komisaris tipu. BUMN. Saya ketua Solidaritas Merah Putih. Ya iya, tapi kan nggak bisa. Komisaris hanya 5 tahun bos. Oh, Besok iya. diambil juga nggak ada Oke. masalah. Kau nggak usah ngomong kayak Waktu gitu. itu sekarang masih Saya komisaris. ketua Pak, begini Pak, Solidaritas kalau Merah saya Putih. menurut saya awalnya begini ya Gini, Pak. gini. Dengar dulu. Bang. Enggak, saya juga bisa mengatakan bahwa awalnya Orang Anda saya- membawa megapon bang. Enggak, Teriak-teriak oke, sana. oke. Ya, Oke. Kita gantian, bilang bentar. Adili Mulyono tukang tipu, penghancur bangsa, pembohong, pengkhianat, maling kundang, masuk neraka. Itu orang-orang abang. Iya, nanti Ya. dulu. Nanti dulu. Ini saya kasih tahu, saya ada di tempat kejadian. Sebelum itu, itu. kita ketemu dengan Polres dulu. Makanya kita ketika ketemu dulu mereka- dengan Polres. mereka- Bentar. Ya, Saya jadi berikan sesuatu, nanti saya beri ketika maaf, ya. abang mereka diterima 4 orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Loh saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini Adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Siapa yang teriak? Nggak ada saya teriak. Ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya cari ya. Enggak, saya kasih mic tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya, saya bisa klarifikasi, Pak. Anda mau ngomong, silakan. Ya, untuk melengkapi, Ya. abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi Abang dengar jangan dulu, dulu. orang-orang Abang dulu. kamu yang Ya, kami dulu maki-maki. ngomong. Sebentar, Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu abang benar, kalau tidak itu sebagai benar. apa? Sebentar. Jangan Kalau itu sok benar. jago-jago lah. Kita Kalau udah itu di lapangan benar. juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian Sampai ingin yang bilang bertarung tangkap dengan orang Jokowi, kami. adili Jokowi. Oh, memang Jokowi harus masuk diadili. neraka. Kalian yang ngomong Emangnya kok. Jokowi Pak banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian kayak yang so nggak pernah jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang Oke, mau main Abang sama duduk kita. dulu. Abang duduk dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah, Bang. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Saya ke Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu Gak ada kita apa-apanya kalian, tahu nggak? Udah, Bu. Udah. Jangan terpancing, oke. Kalau baik. kalian kemarin kan mau menunggu sampai besok lagi.
Ya mereka ini mau sampai besok lagi. Ya, Habis nanti itu saya mereka minta kabur. videonya. Oke. Baik. Kalian kabur kok. Oke. Ngomong kosong banyak kalian. Oke. Silakan Pak Rizal. Ya, Silakan. pada Jagoan kalau gak, Udah. jangan kabur kemarin. Oke. Udah. Oke. Nanti. Ya oke. Udah. Kau udah berapa banyak? Galang, nggak ada papanya kau. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Rizal. soal Sudah. Baik, isu hangat kadang bikin penat apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah.